Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama kepada kaumnya, yaitu pengikut Firaun. Kisah Nabi Musa ditulis dalam banyak ayat Al-Quran. Nabi Musa diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah tongkat Nabi Musa sebagai penguat kenabian dan kerasulan. Lalu seringkali muncul pertanyaan mengenai keberadaan tongkat itu sekarang. Hingga saat ini tidak ada literatur yang secara jelas menjelaskan soal keberadaan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Mengutip pernyataan Dr. Rashid Jarrah dalam Aina Jahabat Asya Musa, menjelaskan sampai sekarang tidak ada teks eksplisit atau bukti yang jelas terkait keberadaan tongkat Nabi Musa. Salah satu peneliti menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa dibakar ketika Musa membakar anak sapi orang Samaria. Sejarah tongkat Nabi Musa bermula ketika beliau diangkat menjadi Rasulullah, suatu saat berada di Bukit Tur Sina, Gunung Sinai, Mesir, bersama istrinya. Kisah ini tertuang dalam surah Taha ayat 17-23. Ketika Musa alaihissalam melihat cahaya yang berasal dari balik bukit, kemudian beliau mendekatinya dengan harapan dapat mengambil manfaat darinya. Maka terdengarlah suara yang memerintahkan Musa alaihissalam untuk menanggalkan terompah alas kakinya dengan alasan berada di daerah tua, tanah suci. Setelah Musa melepaskan terompahnya, terdengar suara, "Aku adalah Tuhanmu." Sontak saja Musa alaihissalam ingin melihat wujud Tuhannya, namun dibalasnya bahwa Musa alaihissalam tidak akan bisa melihatnya. Kemudian Tuhan menyuruhnya untuk melihat bukit sebelahnya dan ketika Tuhan menampakkan kekuasaannya maka bukit itu pun hancur berkeping-keping dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah sadar dan mengakui keagungannya, maka Tuhan menanyai Musa atas apa yang ada pada genggaman tangan kanannya. Musa alaihissalam pun menjawab, "Ini adalah tongkatku yang dengannya aku dapat bertelekan, mengambil daun untuk gembalaannya, dan berbagai manfaat lainnya." Tuhan menyuruhnya untuk melemparkan tongkat tersebut, dan atas kehendaknya, setelah dilempar, menjadi seekor ular yang melata sehingga timbul rasa takut pada Musa, lalu Tuhan menyuruhnya untuk meraih kembali dan seketika ular itu kembali menjadi tongkat seperti sedia kala. Tuhan menyuruh Musa untuk menyedekapkan kedua tangannya ke dadanya, seketika terpancarlah cahaya dan beliau pun diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul dan mengingatkan Fir'aun dan kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Musa sendiri menggunakan tongkat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, dan tongkat itu juga memiliki mukjizat dan keistimewaan tersendiri. Nabi Musa biasa bersandar pada tongkatnya saat melakukan perjalanan, bepergian dan mengembara. Tongkat itu juga digunakan untuk berjalan, dan dapat berdiri tegak sehingga Nabi Musa bisa berdiri di atasnya. Tongkat tersebut juga untuk mengetuk cabang-cabang pohon, agar jatuh daun-daunnya untuk kemudian dimakan para domba gembalaannya. Pada malam hari, kedua kepala tongkat itu akan menyala seperti lampu. Beberapa manfaat lain dari tongkat Nabi Musa, ialah tongkat itu membantu beliau untuk bisa minum air dari sumur yang dalam. Tongkat ditancap ke tanah dan bertahan lama sampai keluar air dari sumur yang dalam itu. Kepala tongkat itu kemudian berubah menjadi seperti ember, lalu Nabi Musa mengisinya dan meminum airnya. Jika tongkat tersebut dicabut, maka air akan berhenti keluar. Selain itu, jika matahari terlalu terik dan panas, dan Nabi Musa tidak dapat menemukan tempat untuk berlindung, maka tongkat itu akan mengeluarkan cabang-cabang, lalu jubah Nabi Musa diletakkan di atasnya sehingga menjadi tempat yang teduh. Ketika Nabi Musa ingin buah, tongkat itu ditancapkan ke tanah, lalu tumbuh dan menghasilkan buah. Keistimewaan tongkat Nabi Musa yang dikenal sebagai mukjizat terbesar Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Musa untuk pergi di malam hari. Peristiwa ini terjadi tatkala ia dan kaumnya berada dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah terbelahnya lautan terdapat dalam Al-Quran Surah Taha ayat 77. Sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam. Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya, tetapi mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, digulung ombak laut, yang dahsyat, sehingga menenggelamkan mereka. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi mereka petunjuk. Quran Surah Taha, 77. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan.
Tongkat tersebut mampu menghalau berbagai sihir dari penyihir suruhan Fir'aun. Kisah ini juga diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 107. Maka, dia, Musa, melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu, menjadi ular besar yang nyata. Quran Surah Al-A'raf, 107. Disebutkan dalam ayat lain, pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam juga bisa mengeluarkan air. Hal ini terjadi saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus dan pada saat terjadi krisis air sekali lagi Musa diberi petunjuk untuk menggunakan tongkatnya. Kisah ini juga diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Ingatlah, ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya. Lalu, kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka, memancarlah darinya, batu itu, 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing. Makan dan minumlah rezeki, yang diberikan Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah, 60. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.